Oke baik, jadi kita sekarang akan masuk ke soal selanjutnya ya, bagaimana kita mengaplikasikan darat Fourier ini ke dalam suatu analisa rangkaian listrik. Nah, sekarang kita di sini punya suatu rangkaian penyeara gelombang penuh. Jadi itu rangkaian penyeara gelombang penuh kita menggunakan dioda penyeara gelombang penuh juga. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Untuk dioda penyeara gelombang penuh. Oke, jadi di sini dia punya resistansi internal, sebut saja di sini RS sama dengan 10 ohm, dan di sini ada filter. Jadi untuk mensmooth atau menstabilkan, memperkecil ripple dari tegangan output penyiar gelombang penuh ini, kita pakai filter, dan filternya itu biasa terdiri dari induktor dan resistor. Kemudian outputnya itu biasanya diambil dari resistor ini. Jadi di sini ada V input ya. Kemudian di sini output dari penyiar gelombang itu kita sebut saja dengan Vs, dan output dari converter ini kita sebut saja dengan VO. Jadi di sini VO ya, di sini Vs dan di sini Vin. Nah, di soal ini dia definisikan bahwa Vin itu adalah sinyal sinusoidal dengan 160 sinus 377 T. Dan di sini kita tahu ya kalau omega nolnya itu sama dengan 377. Dan kemudian penyiar ini dia mensyaratkan seperti ini, V output penyiar ini harus besar atau sama dengan 90 volt. Dan syarat yang kedua, V ripple dari penyiar ini itu harus lebih kecil atau sama dengan 5% daripada V DC dari outputnya. Jadi VO0 ya, VO0, 5% daripada VO0-nya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ya, kalau Vs itu, kita gambar sinyalnya ya, sinyal dari Vs, bentuknya itu seperti ini. Sinyal inputannya atau Vin, nah dia kan sinusoidal, ya begini. Sinusoidal. Dan di sini gampang saja, jika fungsi Vin itu adalah sama dengan Vm sinus omega T, berarti Vs ini itu memiliki fungsi nilai mutlak dari Vin-nya, atau nilai mutlak dari 160 sin 377 T. Jadi kalau kapan dia minus, maka dia ambil nilai mutlaknya, dia ambil nilai plusnya. Jadi seperti ini ya. Kemudian Vs itu jika kita buat dalam bentuk darat Fourier, jika kita buat dalam bentuk Fouriernya, maka kalian bisa lihat di buku ya. Jadi itu ada tabel di situ yang memperlihatkan bagaimana sinyal Fourier dari gelombang tertentu. Jadi di sini untuk gelombang ini, darat Fouriernya itu seperti ini bentuknya. 2A dibagi dengan pi dikurang 4A dibagi dengan pi sigma seper 4n pangkat 2 kurang 1 kosinus 2 kali n kali omega 0 dikalikan dengan T. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena lihat ya, tegangan di sini itu sudah dinaikkan ke atas. Jadi semula itu T-nya di sini. Nah, sekarang T-nya ada di sini. Satu periodenya itu berkurang setengahnya. Jika periodenya berkurang setengahnya, maka frekuensinya itu naik menjadi 2 kali lipat. Makanya di sini dikalikan dengan 2. Dan untuk phase di sini itu akan menjadi 2 dikali A. Berarti di sini 320 dibagi dengan pi. Kemudian dikurang 4A. 640 per pi sigma n sama dengan 1 seper 4n kuadrat kurang 1 kosinus 2n kali omega 0 377 kali 2 itu menjadi 754 n kali 754 T. Nah ini dia VST-nya. Oke, mari kita lanjut. Jadi kalau kita urai ya, Vs ini itu punya komponen DC, Vs0, kemudian ditambah komponen harmoniknya, Vsn-nya. Jadi ini adalah komponen DC-nya dan ini adalah komponen harmoniknya. Oke, dan soal ini mensyaratkan kalau V output nolnya atau komponen DC dari V outputnya itu harus besar atau sama dengan 90 volt, sedangkan V
ripple atau V harmoniknya. Magnitude dari V harmonik, VON, itu sama dengan 5% daripada V outputnya, V output DC-nya. Oke, dan untuk mencari komponen DC dari V output, itu kita bisa buat permisalan seperti ini ya. Komponen DC dari sinyal keluaran, itu bisa kita peroleh dengan mengumpankan sinyal DC atau komponen DC dari VS ini. Jadi, ini kita hilangkan. Jadi di sini rangkaian di sebelah kanan ini kita cuma supply dengan komponen DC dari VS ini. VS0 itu kita dapat 320 per pi. Nah, untuk mencari berapa nilai R di sini agar tegangan keluaran DC-nya itu besar atau 990, kita persamakan dulu. Dengan menggunakan pembagi tegangan, kita peroleh V output 0 atau V output DC itu sama dengan R dibagi dengan RS ditambah dengan R dikalikan dengan VS0. Oke, dan jika kita mengimplementasikan syarat di sini, maka ini akan menjadi seperti ini. R per RS kan 10 ditambah R dikalikan dengan VS0 320 per pi itu harus besar atau sama dengan 90 volt. Nah, kita persamakannya, nanti kita akan dapatkan R itu besar atau sama dengan 75,9 ohm. Atau lebih amannya ya, kita ambil saja R itu sama dengan 80 ohm. Dan untuk R sama dengan 80 ohm, kita akan dapatkan tegangan output DC itu sama dengan 90,54 volt. Oke, jadi syarat pertama itu sudah terpenuhi ya. Sekarang untuk syarat kedua. Jadi soal kita itu mendaki kalau tegangan ripple-nya tidak boleh lebih besar daripada 5% dari tegangan DC. Kita lihat VO sama dengan VO0 atau komponen DC-nya ditambah dengan sigma dari komponen harmoniknya VON. Sementara sigma VN itu tidak lain adalah sama dengan VO1 ditambah VO2 tambah VO3 tambah VO4 dan VO seterusnya, VON. Jika kita melihat kembali Dirac Fourier untuk pulsa gelombang penuh, di sini akan kita lihat faktor 1/4 n kuadrat dikurang 1. Ada faktor ini ya untuk setiap magnitude harmoniknya. Semakin besar n-nya, maka magnitude harmonik ini akan semakin kecil. Dan di sini kita bisa asumsikan jika sigma VON-nya itu sama dengan 5%, maka VO1 ini akan menyumbang magnitude harmonik yang paling besar. Sebut saja kita katakan dia menyumbang 4% dari total ripple yang dikehendaki pada output dari konverter ini. Dan di sini kita bisa tuliskan ulang ya, jika kita berfokus pada VO1 saja, karena akan sangat sulit jika kita berfokus pada semua harmonik ini. Jadi kita pilih satu harmonik yang paling berpengaruh. Nah, kita ambil saja VO1, berarti VO1 itu harus lebih kecil atau sama dengan 4% daripada VO0. Di mana VO0 itu sama dengan 90,54 volt. Nah, kita lanjut. Untuk mencari VO1 bisa digunakan pembagi tegangan. Caranya bagaimana? R dibagi dengan R ditambah RS ditambah dengan J omega L dikalikan dengan VS1. Dikalikan dengan magnitude komponen harmonik dari tegangan VS1. Dan di sini bisa dituliskan ulang. R dibagi dengan R ditambah RS ditambah J omega L dikalikan dengan VS1 harus lebih kecil atau sama dengan 4% dikalikan dengan 90,54. Kita substitusi semua nilainya. Jadi R sama dengan 80 per 80 ditambah 10. Kemudian ditambah dengan J omega L. Dan ingat ya, omega di sini sama dengan 2 dikalikan dengan N dikalikan dengan omega 0 dikalikan dengan L. Kemudian dikalikan dengan VS1. VS1 itu tidak lain adalah magnitude dari tegangan harmonik VS. Jadi VS1 itu sama dengan 640 dibagi dengan pi dikalikan dengan 1/4 N kuadrat dikurang 1. Nah, ini kan sama dengan 640 dibagi dengan 3 ya. 4 kali 1/2 dikurang 1, 3. 3 pi. 640 per 3 pi. 4 atau 0,04 dikalikan dengan 90,54.
Karena kita cuma tertarik dengan magnitudenya saja, maka ini impedansi ini kita akan cari berapa magnitudenya. Magnitud dari impedansi ini itu mudah saja ya, 80 dibagi dengan akar 90 pangkat 2 ditambah dengan N-nya sama dengan 1 ya, berarti ini akan menjadi 2 dikalikan dengan 377 dikalikan dengan L pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan 640 per 3pi kecil dari 0,04 kali 90,54. Ini kita bisa selesaikan ya untuk mencari berapa nilai L-nya, berapa nilai induktansi yang diperlukan sehingga ripple-nya itu bisa cuman kecil dari 4% dari komponen DC-nya. Jika kita persamakan ini, kita selesaikan, maka akan diperoleh L itu harus lebih besar daripada 1,0186 Henry. Atau untuk amannya kita ambil saja L sama dengan 2 Henry. Nah ini dia induktansi diperlukan agar ripple-nya itu kecil. Hanya sebesar 0,04 dari komponen DC-nya.